Di dalam hadis bagian Rasulullah SAW bagian mengatakan bahwasanya bagi mereka yang sudah niat hendak menyembelih hewan kurban, maka disunahkan itu kada memotong kuku, kada memotong rambut kecuali setelah inya menyembelih hewan kurban. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin law'aita al-iradah يزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia. Alhamdulillah atas nikmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nambah keilmuan agar kiranya ini menjadi bekal ke dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, kelak kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terturunkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kalau musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian mungkin hari ini kita akan membaca Riyadhus Shalihin. Sedikit ulun kemudian akan bercerita atau menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, lebih-lebih lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi 12 bulan yang dimaksud adalah bulan-bulan Hijriyah, yang mana kemudian dimulai dari Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di zaman baginda Rasul, di 4 bulan yang diagungkan atau diharamkan oleh Allah ini, Allah melarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkan darah ataupun melakukan peperangan di 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4
bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di 4 bulan ini tak pernah terdengar yang namanya pertumpahan darah ataupun peperangan dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih-lebih lagi khususnya yang namanya bulan Dzulhijjah, lebih-lebih lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kemudian ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama waktu, wal fajr, yang demi waktu fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita, memadahkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa yang akan disampaikan oleh Allah adalah perkara yang agung. Walayalin asyar, dan 10 hari atau dan 10 malam. Maka ikhtilaf ulama tentang 10 malam manakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di banyak riwayat dijelaskan bahwasanya kata para ulama menafsirkan ayat ini bahwa itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kebanyakan para ulama yang menafsirkan bahwasanya ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwasanya ini adalah fajar, ini di 10 hari pertama atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi banyak riwayat yang menjelaskan atau tafsir yang menjelaskan tentang maksud firman Allah walayalin asyar dan 10 hari. Tapi banyak ulama hadis, ulama tafsir menjelaskan bahwasanya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kemudian dikatakan wal qaulul awwal. Jadi pendapat yang pertama, qaulul aktsar, pendapat paling banyak, wa huwa annahu asyru Dzulhijjah, bahwa pendapat yang paling muktamad itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, wa huwal masyhurus sahih, dan itu adalah pendapat yang paling masyhur dan paling sahih. Yang itu yang paling ibaratnya paling banyak sudah yang di banyak riwayat yang menjelaskan tentang layalil asyar. Sehingganya bahkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, kata Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdal indallah min ashr dzulhijjah wa layalin afdal min layalihunna wa huwa khatimul asyhuril ma'lumat al-madhkurah fi qoulihi ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat." Sehingganya di dalam hadis pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam afdalu indallah min asyr dzulhijjah." Tidak ada, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena banyaknya kemudian pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang jelas 2 hari aja yang menjadi ladang pahala bagi kita, yakni puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tanggal 8 dan 9 di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah, kata beliau, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kata baginda Rasulullah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu kita mengerti, 10 tahun yang lalu mungkin dosa-dosa kecil kita yang pernah kita gawi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas maksud baginda Rasul tentang 10 hari setahun selanjutnya maksudnya apa? Kata para ulama bahwasanya setahun berikutnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, dijauhkan kita dari perbuatan dosa, sehingganya 1 tahun berikutnya
kita dijauhkan untuk tidak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yakni 1 tahun yang selanjutnya. Maka yang namanya ibadah yang dianjurkan oleh para ulama untuk diperbanyak di bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya kemudian di antara yang dianjurkan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Zikir diantaranya ada zikir yang diajarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tetapi zikirnya panjang. Kalau di Hadramut biasanya kita baca berjamaah biasanya. Setiap habis sembahyang Isya sudah ada zikirnya, la ilaha illallah, biasanya dia la ilaha illallah adadal layali wa tuhur, biasanya dibaca. Dia la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur, itu banyak. Kemudian ada salawatnya pun dibaca 10 kali. Ya, ada zikirnya. Kita diperintahkan, walhasil walaupun bukan itu yang kita baca, tapi kita diperintahkan di 10 hari pertama untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, walaupun dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, agar kiranya ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar menyibukkan diri kita di 10 hari pertama ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang kemudian mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun kemudian tentang ada yang namanya puasa Arafah yang kemudian disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata baginda Rasul tentang puasa Arafah yang menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan kemudian 1 tahun ya yang akan datang. Yang ibadah puasa yang tanggal 8 dan 9. Kalau bisa jangan kita tinggalkan puasa tarawih dan puasa Arafah, karena keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan juga bahwasanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwasanya di 10 hari pertama selain ibadah zikir, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang seperti sedekah dan yang lain-lainnya yang kemudian dikategorikan sebagai kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu paling dianjurkan lebih-lebih lagi yang namanya at-tahlil. Tahlil maksudnya lain tahlil kayak kita lah. Maksudnya tahlil di sini kalau secara harfiah arti dari tahlil itu yakni kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kemudian dimaksud dengan tahlil. Nah, yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita disuruh memperbanyak zikir dari tahlil ataupun kemudian takbir kemudian tasbih yang diajarkan oleh para ulama kita, sehingganya bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man qala fi asyri dzulhijjah kullu yaumin asyra marat, barang siapa yang membaca, kata baginda Rasul, atau menyebutkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yakni la ilaha illallah adadal layali wa tuhur yang ulun baca tadi, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, min yamin hadil yamin fakafisur ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ataupun kemudian banyak lagi riwayat yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kita untuk memperbanyak membaca bacaan yang berupa atau wujudnya dalam bentuk zikir. Karena sebagaimana orang-orang yang pergi melakukan ibadah haji. Orang-orang yang melakukan ibadah haji pun kemudian diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di sini pun diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu
wa taala. Jadi perbanyak zikir di bulan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai kemudian kita kepada hari raya yang namanya hari raya Idul Adha. Ada yang namanya ada yang namanya ibadah kurban. Tentang yang ibadah yang dilakukan oleh, yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan di zamannya baginda Rasul, disyariatkan kepada kita tentang sunnahnya kita melakukan ibadah kurban. Ingat, ini sunnah, bukan kemudian wajib. Artinya bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang ingin, maka sunnah hukumnya untuk melakukan ibadah kurban. Pun hati-hati juga kita di dalam berniat. Kalau kemudian kita salah niat lalu kemudian jadi ibadah kurban yang nadar. Jadi ada ibadah kurban sunnah, ada ibadah kurban nadar. Dikatakan oleh para ulama, kalau ini yang kemudian mungkin tahun lalu pernah ulun jelaskan tentang bolehnya kita memakan hewan kurban kita, yang sembelihan daging sembelihan hewan kurban. Jadi ada dua, ada ibadah kurban sunnah, ada ibadah kurban yang wajib karena nadar. Jadi kalau misalnya kita berniat dari sekarang, dari inilah kita nih niat, lalu kita berniatnya insya Allah aja amunnya ada rezeki hendak menyembelih, entah itu misalnya kambing atau sapi, misalnya hendak menggawi ibadah kurban sunnah misalnya, atau berjanjinah aja atau benadarnah bila ada rezeki jakena hendak menyembelih kurban. Maka ada dua. Jadi ada nadar yang wajib, ada yang kita niat karena sunnah melakukan kurban, maka hukumnya ada dua. Bagi mereka yang niatnya nadar atau kemudian ibadah kurban yang wajib, maka orang yang berkurban tadi kada boleh memakan daging. Kalau itu ibadah kurban yang wajib karena nadar ataupun hal yang lainnya, maka orang-orang yang melakukan kurban nadar atau wajib itu kada boleh memakan daging. Tetapi orang yang melakukan ibadah kurban sunnah, artinya insya Allah aja bilanya ada rezeki hendak menggawi ibadah kurban sunnah, maka orang yang melakukan ibadah kurban sunnah itu tetap boleh memakan dagingnya. Ada istilahnya kada boleh. Ada jangan kayak ulun dengar lah aja. Mungkin pernah ulun sampaikan bahwa bilanya dimakan ya tunggangannya rongkang ya apa segala macam itu kada. Karena setiap kita kali menyembelih itu sebenarnya daging sembelihan kurban kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga gasan yang menyembelih hewan kurban, sepertiga gasan dibagikan kemungkinan sanak keluarganya, sepertiganya lagi itu boleh dibagikannya kepada fakir miskin. Jadi ini ada hak juga, ada hak kemudian untuk memakan daging daging sembelihannya. Kasihan orang masa sudah menyembelih sapi segala macam, masa kada merasa ya ampun sorang. Jadi tetap ada bagiannya itu sepertiga. Jadi misalnya nih, kalau misalnya dapat misalnya anggaplah misalnya 3 kilo misalnya lah supaya nyaman membagi. 3 kilo misalnya dapat pembagian dari daging kurbannya. Sekilo gasannya, sekilo yang boleh dibagikan kepada keluarganya, sekilo kemudian yang boleh dibagikan kepada fakir miskin. Jadi boleh. Ini boleh. Kada istilahnya kada boleh makan, itu tetap boleh. Bahkan kemudian diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada umat baginda Rasul tentang bolehnya kita memakan daging sembelihan kita. Itu ada artinya kada istilah kada boleh. Dia tetap boleh kita memakan sembelihan dari hewan kurban gitu. Nah, itu yang kemudian berkaitan dengan kurban. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Kecuali kemudian niatnya tadi karena kita melakukan ibadah kurban yang wajib, karena nadar misalnya atau yang lainnya, maka itu hanya kemudian kada boleh kita makan. Tapi kalau masih sunnah aja pun kita boleh memakan, merasailah dari daging sembelihan kita tadi. Jangan kemudian kita mendengar ini kada boleh segala macam, tapi kemudian ada ketentuannya bahwa itu dibagi menjadi 3. Kemudian bagi mereka juga
di dalam hadis bagian Rasulullah SAW bagi mereka bagian mengatakan bahwasanya bagi mereka yang sudah niat hendak menyembelih hewan kurban, maka disunahkan itu kada memotong kuku, kada memotong rambut kecuali setelah inya menyembelih hewan kurban. Jadi dari inya niat, dari hari ini misalnya karena sudah masuk Dzulhijjah, kemudian dia niat insya Allah jika hendak menyembelih hewan kurban, maka dari inya niat hari ini, maka itu kemudian kalau bisa kukunya kemudian rambutnya itu jangan dipotong, karena ketika kita menyembelih hewan kurban maka jadi situ kemudian setiap apa yang ada di dalam tubuh kita itu seakan-akan terpotong, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi kalau bisa jangan dipotong. Setelah menyembelih hewan kurban, hari tasyrik, baik itu hari 11, 12, 13 atau hari berikutnya kah? Apabila kah? Walhasil imbah kita menyembelih hewan kurban, hanya kita memotong kuku dan rambut. Itu kalau bisa. Kecuali misalnya sudah panjang dulu lalu kemudian risih misalnya, boleh. Artinya ini karena sunnah, bukan wajib lah, sunnah. Artinya sunnah bagi mereka yang hendak berkurban. Hendak berkurban aja. Kita yang kada berkurban kada sunnah. Jadi yang hendak berkurban aja itu sunnah. Jadi yang sudah berniat ya, jadi yang sudah berniat hendak kurban jangan dipotong kuku dan rambutnya. Kemudian hewan kurban yang kemudian dijelaskan di dalam oleh para ulama kita tentang keafdaliannya, tentang keutamaannya, bahwasanya hewan atau binatang yang paling afdol untuk dijadikan hewan kurban itu yang pertama adalah kambing. Jadi kambing dulu, kemudian unta, anyar sapi. Sebenarnya cuma di wadah kita mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat di wadah kita, kebanyakan yang minum kurbannya pakai sapi. Padahal sebenarnya yang afdol itu, yang bagus itu adalah kambing. Karena di dalam riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih hewan kurban, itu beliau menyembelih dari kambing. Ataupun kalau ada kambing pasti unta. Karena di sana atau di Arab tuh kededa yang namanya sapi. Sapi itu di Arab kededa. Kalau sapi, makanya kita lihat yang pernah ke Arab, entah ke Saudi, kemana segala macam, pasti Adpian melihat paling kalau kada unta atau kambing yang pernah melihat. Yang sudah sampai ke sana, yang belum sampai mudah-mudahan berataan sampai ke sana, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di sana disembelih kambing kemudian atau unta, sapi kededa biasanya kalau di sana di wadah kita aja. Tetapi bukan berarti kada boleh, karena sapi itu disamakan lawan onta. Makanya boleh satu sapi itu sama lawan onta, satu ikung itu boleh untuk 7 orang. Jadi satu ekong sapi atau seekong unta itu boleh untuk korbannya 7 orang. Kalau misalnya kayak udah kita juga nih, kebiasaan itu seperti itulah ketentuan yang diajarkan oleh para ulama kita. Namun yang afdalnya, yang paling bagusnya, satu orang itu mengeluarkan satu kambing. Itu afdalnya. Karena itu yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya di dalam riwayat dijelaskan di dalam kitab ada nih, bahwasanya dikatakan lahmul baqari da walabanuhu dawa. Jadi dikatakan bahwasanya lahmul baqari da. Jadi jar lahmul baqar, daging sapi itu da. Jadi ada satu bisa menjadi sumber penyakit kalau itu berasal dari daging sapi. Jadi sebenarnya adalah daging sapi itu salah satu sumber penyakit. Tetapi walabanuhu dawa, sedangkan susunya, yang susu sapi ini, itu dawa, itu bisa jadi obat atau kemudian bagus untuk kesehatan kita. Jadi dalam riwayat tadi dijelaskan bahwasanya lahmul baqari da walabanuhu dawa. Jadi yang menjadi penyakit itu sebenarnya dari daging sapi. Kalau daging kambing kada istilahnya menjadi sumber penyakit. Kalaupun ada biasanya dari bumbunya. Nah, kita beri santan kah, lalu kolesterol naik. Kita beri gula kah, lalu kemudian ada gula darah naik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan dari
dagingnya tetapi dari apa namanya, dari bumbunya. Lawan juga kita sudah sudah terdoktrin lah istilahnya, artinya sudah jadi pikiran kita bahwa oh bilanya daging kambing ya panas, bila daging panas dia menaikkan darah ya segala yang sebenarnya kada sebenarnya, karena ada riwayat yang menjelaskan tentang keburukan yang dihasilkan dari daging kambing. Tapi kalau dari bumbunya mungkin. Tapi kalau dagingnya itu ada. Makanya baginda Rasulullah SAW pun kemudian ada satu bagian yang disukai oleh bagian Rasul dari kambing itu, di dalam riwayat dijelaskan bagian yang disukai bagian Rasul itu adalah bagian paha. Kambing itu disukai lawan bagian Rasul. Kalau sidin makan ya itu bagian yang sidin sukai gitu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama kita tentang keafdalian ibadah kurban, tentang niat kurban yang hendak berkurban dari sekarang. Niat, kalau bisa jangan sampai kalau hendak memakan juaneh, jangan niatkan kurban nadar. Niatkan kurban sunnah agar kita boleh memakan jua daging sembelihan atau kurban kita tadi. Tapi kalau kita niatnya nadar, maka kita kada boleh memakan dagingnya. Kemudian untuk afdaliyahnya, yang afdal itu kambing, kemudian unta hanya sapi. Tapi kalau pian kada kau memakan kambing lah karena kebiasaan deh, itu kemudian terserah, yang penting kita melakukan ibadah kurban itu hukumnya sunnah bagi mereka yang mampu untuk melakukan ibadah kurban, karena keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang benar-benar menghidupkan bulan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, telah sembuhkan seperti sedia kala, yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.